jadi merasa kayak waduh, saya di sini sambil belajar, sambil nyantri lah sama ini ustadz semua yang di sini soalnya gitu. Masya Allah. Wah, ini saya merasa terhormat lah karena HNI sebuah muamalah network yang berada di circle halal yang saya rasa perlu banyak belajar ya bagaimana para pelaku UMKM ini saling bermitra dan kemudian mampu membuat sebuah muamalah yang besar yang luar biasa. Sudah sampai 5 juta orang ini kan, waduh, perlu banyak belajar nih. Ketika kemudian dipercaya untuk mengawal. Ini udah kedua kalinya ya berarti? Kedua kali ya Pak ya? Mas Ari Untung dua kali. Waduh, jadi merasa kayak waduh, saya di sini sambil belajar, sambil nyantri lah sama ini ustadz semua yang di sini soalnya gitu. Masya Allah. Jadi garis besar ini para pelaku UMKM ya bermuamalah saling dengan teknis kemitraan ya. Tentunya dengan akad yang halal dan juga semua barangnya dan yang dijual itu semua masuk ke dalam standar halal yang diawasi oleh MUI. Dewan Syariah Nasional. Jadi komplit A to Z itu dengan standar halal gitu. Jadi alhamdulillah, jadi mudah-mudahan berkah ya dengan kemudian kalau udah standarnya dipastikan, produknya juga sangat dibutuhkan masyarakat dan dibuktikan dengan bertumbuhnya yang bergabung di HNA ini sepertinya ya membuktikan bahwa ini memang doable. Ini udah tahun ke-11 tahun ke-11 ini. Berarti konsep ini alhamdulillah ke pukul pandemi masih aja tetap berada, ini kan luar biasa di antara muamalah yang lain mungkin pada ambruk. Ini karena saling support inilah yang bukan hanya sebagai saling berdagang ya, tapi juga udah seperti keluarga. Betul. Jadi pada saat pandemi kemarin saya dengar justru mengalami kenaikan. Kenaikan, udah itu saling membantu lah ya, warga sekitar, saling masyarakat sekitar yang ada anggota HNI-nya, mereka justru malah jadi mercusuar kebaikan di tiap daerahnya masing-masing. Ini Masya Allah, luar biasa. Pada segi digital sendiri, kemudahan-kemudahannya apa aja sih yang disediain? Yang digital, oke. Jadi digital ini yang penting pertama kita memberikan pelatihan buat para member. Mereka masuk semacam bootcamp namanya DFT, Digital Force Team. Nah, mereka dibekali dengan skills bagaimana bisa menjadi influencer. Kemudian kita bekali dengan digital tools juga gitu ya, seperti landing page, bisa ada chat namanya WhatsApp, yang chatbot. Jadi kalau ada misalnya ini mau beli pakai WA saja sudah bisa langsung terkirim, bisa COD dan sebagainya. Jadi mereka dibekali dengan skill itu, bisa activation brand juga gitu ya. Itu pelatihan 1 bulan mereka. Nah, diharapkan setelah itu mereka akan menjadi bisa melakukan digital marketing dengan baik. Mohon izin dan menariknya ini karena dari 5,2 juta members itu kebanyakannya ternyata malahan emak-emak. The power of emak-emak. Jadi di sisi ekonomi kita yang sedang membutuhkan ya tambahan penghasilan, ternyata kita bisa memberikan satu solusi bagi keluarga di Indonesia, dan emak-emak itu tidak harus meninggalkan amanahnya sebagai ibu gitu kan. Dia masih bisa tetap di rumah menjaga anaknya, mendidik anaknya, akan tetapi dari sisi penghasilan dia ada tambahan. Dan ini bisa dilakukan dari rumah. Jadi rumah bisa jadi pusat kegiatan bisnis ini. Jadi kaum perubahan bisa jadi pengusaha di sini. Bisa, ya. Jadi emak-emak yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan yang signifikan tanpa meninggalkan amanahnya karena anak masih kecil-kecil tidak bisa menjadi wanita karir. Nah, bisa jalanin HNI ini. Lalu kita tidak biarkan diamkan begitu saja. Kita ada sistem bagaimana cara melatih mereka dari A to Z, dari zero to hero, menjadi hero, menjadi pahlawan keluarga. Jadi banyak pengusaha dari rumahnya. Banyak dari kalau di dalam bisa disimak itu hampir 80% ibu-ibu atau emak-emak. Ini penonton TV-nya ini, penonton acaranya mereka. Masya Allah. Juga pengusaha sini juga gitu ya. Tapi brand apa sih yang sangat laris gitu? Dijual gitu. Kalau best sellernya consumer goods ya, yang dipakai sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, shampoo, dan juga kita punya kalau produk yang ini kesehatan ada minyak herba sinergi. Nah itu best sellernya. Dan consumer good seperti mie kita punya mie yang bagus banget, rasanya enak tapi juga lebih sehat dengan berbagai kelebihan gitu.
Itu produk yang best sellernya di situ. Dan yang terpenting harganya terjangkau. Harganya tidak lebih mahal dari Begitu, harga tidak pasar. mahal harganya. Jadi nggak perlu ngiklanin, tapi ini Masya apa namanya produk saling berputar ya. Masya Allah, Masya Allah. Pakai sendiri saja. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Ya, tapi saya jujur aja baru denger sih ya. Yang saya dengar kebakaran kan Gunung Bromo gitu ya. Tapi Monas juga merupakan satu situs bersejarah ya. Udah baiknya memang kita sama-sama perhatikan lah. Ini soalnya berdirinya Monas juga melalui sebuah perjuangan yang luar biasa. Bagaimana kita membuktikan atau berdiri menjadi sebuah negara yang luar biasa waktu itu ya. Presiden pertama kita, Presiden Soekarno juga kan udah menjadikan Monas ini di tengah menjadi satu simbolisasi bahwa Indonesia bisa berdiri tegak menjadi sebuah negara yang merdeka. Ya mudah-mudahan itu yang menjadi semangatnya ya. Jangan disia-siakan apalagi sampai terbakar. Tapi mungkin ini hanya kekeliruan atau juga mungkin kurang paham karena kejadian seperti apa. Jadi saya mungkin nggak bisa banyak menanggapi gitu. Mari lagi aktif di off air aja ya kalau nanya di mana? Ngantor biasanya gitu. Ini kan juga eventnya juga kerjaan kantor juga, kebetulan saya juga yang bawakan juga. Jadi ya sekarang udah sibuk jadi pengusaha aja lah gitu. Udah happy di sini. Berarti kenapa untuk memilih off menjadi selebriti atau enakan jadi pengusaha gitu? Mas Ari? Kalau enak, jadi waktu zaman saya masih banyak syuting ya udah jadi pengusaha sebenarnya, udah ya di sana juga produksi juga ya kan, bikin Tawa Sutra dulu zamannya, tetap aja maksudnya lebih suka memang berada di dunia produksi ya. Dan di mana-mana sebenarnya rezeki mana aja sih kita, asal halal ya kita jalanin aja gitu, mana aja happy. Enggak juga karena kantor saya ini udah dari 2011 saya jalankan semenjak saya syuting juga. Justru ketika syuting itu kesempatan saya banyak lobby sih sebenarnya, nih dapat pekerjaan ini dari sana gitu. Nah, ketika kemudian frekuensi syuting berkurang ya lebih intens sekarang dan udah lebih udah jadi belajar banyak, justru malah jadi belajar lagi bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana kemudian mengelola people, mengelola karyawan gitu. Jadi ya justru ketika kemudian lebih konsen di dunia pengusaha malah jadi kuliah lagi, belajar workshop lagi gitu. Sama orang-orang pengusaha lain itu, jadi nggak ada lagi misalnya ibaratnya workshop ngartis gitu dilayani, nggak, ikutan belajar juga, bayar juga gitu, ngantri juga, belajar lagi gitu, nggak ada masalah sih. Tapi mengasihkan sih emang. Kuliah workshop maksudnya, kuliah pengusaha gitu yang mempelajari bagaimana ya belajari digital marketing lah segala macam, hal-hal banyak yang tentunya juga pas saya belajar banyaknya belum tahu saya itu. Jadi ya ketika ngejalanin ini serunya excitement yang belum pernah ditemuin sebelumnya gitu. Ada perbandingan Mas waktu dengan keluarga sama menjadi keluarga artis? Ya karena partnernya juga istri ya gitu kan. Ya mau nggak mau ya dia lagi gitu kan. 24 jam sama dia, pulang dari berangkat ke kantor bareng, di kantor juga berdua juga. Dia di lantai 1, saya lantai 2, 3 gitu. Pulangnya bareng lagi, dia lagi. Di kamar dia lagi gitu. Jadi nggak punya peluang saya ini mau chatting sama siapa-siapa gitu kan ya. Tapi ya memang mengasihkannya memang kita punya role play ya. Bagaimana posisikan ketika jadi partner atau jadi pasangan hidup gitu ya. Dan memang apakah ada kendala atau segala macam, tetap ada lah. Itu yang membuat seru ya. Ada kendala, miskom, kemudian menyesuaikan masalahnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Menurut saya sih justru yang nggak tanpa masalah kayaknya bosen kayaknya. Dengan adanya masalah bikin kita ngerasa jadi harus banyak belajar kan gitu. Saya yang paling sering pakai itu susu kambing. Itu lumayan buat ya untuk laki-laki, kita paham lah ya, laki-laki kan paham lah gitu. Nggak usah dijelaskan juga udah ngerti yang dimaksud. untuk quality time. Oke, siap. Makasih semua teman-teman ya. Kemudian